Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 191041 6895, kelas manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai just in time. Nah, jadi just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah, tujuan dari sistem produksi just in time atau JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. Nah, jadi kelebihan sistem produksi just in time, banyak kelebihan yang dapat dinikmati dalam menerapkan sistem produksi just in time, di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi berikut ini adalah contoh kelebihan dari sistem produksi just in time. Nah, jadi yang pertama itu ada tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadi pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, kadaluarsa dan rusak, atau usang terjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang terakhir, memerlukan penekanan pada kuantitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Nah, jadi selanjutnya maka kita akan membahas kelebihan dari sistem produksi just in time. Banyak kelebihan yang dapat dinikmati dalam menerapkan sistem produksi just in time. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Jadi berikut ini adalah kelebihan sistem produksi just in time atau JIT. Yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk yang terjadi mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan tingkat produk yang sangat minim. Yang selanjutnya, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketetapan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya sebuah jadwal produksi yang telah direncanakan. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Perusahaan manufakturing yang bersifat atau yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak, sehingga pada kenyataan tidak ada produk yang jadi lebih baik atau produk yang lebih.
Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.